Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arseka Prasetya Official. Di video yang ketiga ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran interaktif, yaitu melaksanakan presentasi sekaligus evaluasi menggunakan class point. Jadi sebelumnya saya sudah membuat presentasi seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan ini adalah materi untuk remedi ya. Jadi nanti setelah saya menjelaskan tentang materi mulai slide 3 sampai dengan slide ke-6, maka selanjutnya di slide ke-8 sampai dengan slide terakhir itu adalah slide soal-soal yang akan dikerjakan sama siswa saya. Nah, sebelumnya saya sudah men-share, nah ini Bapak Ibu ya, men-share tentang kode kelas. Kelasnya dapat dari mana ya? Jadi kalau kita posisi ini seperti ini, kita belum bisa melihat kode kelasnya. Maka kita bisa melihat kode kelas ketika sudah di-online-kan, seperti ini ya, di-online-kan. Terus kemudian pada posisi slideshow seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya, maka kita bisa ngeklik seperti ini di kode kelas yang atas ini. Nah ini sudah muncul ini beberapa siswa saya yang sudah bergabung ya. Ini ada 14 partisipan yang sudah bergabung. Dan saya sudah memberitahukan kepada mereka bahwa tepat pukul 13.15 maka akan dilaksanakan yang namanya remedial. Nah untuk itu sekarang mereka sudah bergabung di presentasi saya. Dan ini adalah 15 siswa saya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah menu-menu yang ada di kelas point ketika sudah online ya. Ini sambil saya nunggu menunggu siswa saya ya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yaitu ini adalah berkaitan tentang view atau detail dari kelas kita. Jadi kode kelasnya, kemudian bergabung siswanya ada berapa, itu semua ada di yang C ini. Sedangkan indeks ini adalah berkaitan dengan, saya tutup dulu. Ya, ini adalah berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan presentasi yang akan saya presentasikan seperti itu. Terus kemudian ada ini ya, prevost itu untuk kembali ya di slide 1 seperti itu. Nah, ini ya, ini untuk slide berikutnya sama ya seperti itu. Sedangkan ini adalah posisi pointer. Nah, ini ada soundnya Bapak Ibu. Saya Oke. Ya, ini pointer-pointer. Nah, kalau misalnya mau menggunakan laser pointer, nah ini bisa kelihatan ya pointernya. Ini tentang menu materi proklamasi. Ya, ini adalah kode kelas, ini adalah jumlah siswa yang mengikuti kita. Ini sekarang saya akan menjelaskan berita kekalahan Jepang. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang berita kekalahan Jepang, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, rumusan teks proklamasi dan dampak proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, kita bisa memilih beberapa spidol. Ya, ini ada ya spidol, bisa kita coret-coret seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini juga untuk menghapus juga bisa dihapus. Nah, seperti itu. Ini adalah whiteboard, ini adalah quick pull, ini adalah pick name ya. Ini adalah leaderboard ya. Oke, sekarang kita menuju ke selanjutnya. Biar nanti tayangan ini Bapak Ibu muncul juga di HP-nya siswa ya. Terus ini untuk menghilangkan toolbar-nya. Sini untuk exit slideshow ya. Oke, sekarang kita menuju ke slide berikutnya biar siswa membaca dulu tentang berita kekalahan Jepang. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ClassPoint, biasanya kita bisa langsung zoom ya dengan siswa, atau di kelas kita sambil menjelaskan gitu mereka menonton layar kita. Nah, ini juga tentang peristiwa Rengas Dengklok. Mereka juga akan bisa melihat ya tentang videonya dan sebagainya ya. Kebetulan ini ada videonya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Terus kita masuk ke detik-detik pembacaan proklamasi seperti ini, juga ada videonya ini Bapak Ibu. Ini anggap aja sudah menjelaskan di Zoom ya, karena kebetulan siswa saya ini hanya bisa nonton tampilannya saja, tidak bisa mendengarkan suaranya karena saya tidak sedang Zoom atau Google Meet ya, karena ini langsung saya share linknya doang ya. Jadi mereka tujuannya adalah untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, ini kita menuju ke slide berikutnya. Waktunya mengerjakan soal latihan dengan ClassPoint ya. Nah, ini kita mulai sekarang Bapak Ibu. Kita masuk ke soal yang pertama. Ya, ini. Tarik garis hingga menjadi pasangan yang benar. Nanti siswa tinggal menghubungkan Bapak Ibu dalam waktu 30 detik
Ini jawabannya apa? Digeret ke Soekarno. Ini apa? Kartini ke sini. Ini Imam Bonjol ke sini, seperti itu ya. Cukup mudah. Ini biarkan waktunya sampai selesai. Nah, ini sudah ada siswa yang mengerjakan. Ada 1 orang, masih 2, 3, masih 2 orang yang mengerjakan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ternyata yang mengerjakan 2 orang ini ya. Oke. Untuk Bapak Ibu ya, ini jawaban dari mereka ya. Silakan, ini kalau mau jawabannya ini mau di-share ke ke slide-nya. Pastikan ini Bapak Ibu ya, klik insert result as slide ya. Jadi nanti jangan lupa ini diklik dulu. Nah, seperti itu. Maka nanti semua tampilannya akan muncul ya. Ini jangan lupa di-save for review. Nah, oke. Sekarang kita menuju ke soal yang berikutnya. Ini jawaban siswa ya. Oke. Nah, tuliskan kata-kata berkaitan dengan peristiwa proklamasi. 18 siswa yang mengikuti, ini masih belum ada yang mengerjakan. Masih 0 siswa, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini masih 0, masih bingung mereka, kayaknya ini ada yang bingung ini. Waduh, ngejakannya gimana ini? Nggak tahu gitu ya. Wah, ternyata tidak ada yang menjawab, ini nggak bisa ya. Harusnya jawabannya seperti proklamasi, terus kemudian Soekarno, Hatta, atau mungkin Pegengsaan Timur, itu banyak sekali ya. Mungkin mereka ini lagi Bapak Ibu, lagi mungkin ketenggengan itu apa ya, lagi panik atau apa gitu ya. Oke, kita insert resultnya, kita save for reviewnya ya. Nah, kita menuju ke soal yang berikutnya. Nah, isi bagian yang kosong. Nah, ini nanti siswa diminta untuk menjawab ya soal ini ya. Nah, ini sudah ada menjawab 1 orang. Kami biasanya dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai titik-titik kekuasaan, pemindahan ya jawabannya, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, kita cek jawabannya. Iya, sudah. Sudah ada yang menjawab ini ya. Ada pemindahan kekuasaan, pemindahan, ada Natasha, ada Alvan ya. Kita insert dulu hasilnya, resultnya. Iya, seperti ini. Jangan lupa di save for review. Nah, oke, kita bisa kembalikan ya ke soal sebelumnya tadi Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada yang mengerjakan lagi. Kita cek apakah ada yang mengerjakan atau tidak ini ya Bapak Ibu. Oh, ada. Nah, ini kita cek ya. Tadi mungkin anak-anak bingung ya, disuruh ngapain gitu ya. Nah, ini ada 1 orang yang menjawab, ini 1 orang masih ya. Nah, ada 2 orang. Ada 4, ada 5, 6. Nah, ini berarti mereka sudah paham ini. Disuruh ngapain ya? Tadi masih bingung ya. Sekarang mereka sudah paham. Nah, oke ya. Oh, betul nih, Rengas Dengklok, proklamasi, kami bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi terjadi tanggal 7 Agustus. Oke, kita insert result as slide. Yes, kita save for reviewnya. Kita menuju ke soal berikutnya. Yes, oke. Upload foto gambar proklamasi. Nah, ini diminta untuk mencari gambar dalam waktu 30 detik. Seperti apa? Saya ingin lihat ya. Apakah mereka punya gambar tentang proklamasi? Oke, nanti kalau seandainya dalam waktu 30 detik tidak cukup ya, maka nanti akan saya ulangi soal ini Bapak Ibu. Mungkin waktunya agak lama ya. Mereka masih mencari soal bingung. Oh, ada 1 orang yang jawab ini ya. Ya. Oke, iya Bilkis ya. Bilkis yang bisa menjawab ternyata 1 orang. Insert ya, kita insert dulu result. Oke, kita save for reviewnya. Sip. Ya, kita menuju ke soal terakhir. Iya, tokoh pada gambar ini bernama siapa? Oh, sudah ya, 3 orang yang menjawab. 5, 6, 7, 9. Banyak yang jawab nih. 10 orang, 11 orang. Woi, keren ya. Kita cek ya jawabannya apa sebenarnya. Iya, jawaban yang benar adalah jawabannya yang B ya, yaitu Soekarno. Ada yang jawab salah itu. Laksamana Maeda. Ya.
Kita insert dulu resultnya, ada 12 yang sudah benar, kita insert. Kemudian kita lihat nih leaderboardnya. Kita klik leaderboardnya, siapa yang menang nih? Woi, Natasha, ya Natasha nomor 1, Bilkis nomor 2, Sarah Najwa nomor 3, yang lainnya Zahronia dan seterusnya ya. Kita insert juga ya ke slide yang asli. Nah, seperti itu. Jika sudah, klik close dan kita bisa selesai. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya. Terima kasih. Nah, sekarang mereka boleh keluar. Nah, cara keluarnya mudah ya, tinggal klik yang exit slideshow atau escape. Nah, oke Bapak Ibu, itu adalah penggunaan dari class point ketika bermain bersama siswa, dan hasilnya Bapak Ibu bisa lihat ya, tadi slide saya pada posisi habis soal sini ya, ini kan soal ya. Nah, bawahnya kan langsung soal ya, tapi ternyata sudah ada. Nah, nanti yang dinilai dalam tugas ini Bapak Ibu ya. Jadi yang dinilai dalam tugas kalau sudah dikerjakan atau direspon sama siswa. Buktinya apa? Nah, ini warnanya sudah berubah. Tadi kan warnanya biru, sekarang menjadi warnanya hijau ya. Terus kemudian ini mereka diminta untuk menuliskan kata-kata berkaitan dengan proklamasi. Nah, ini jawabannya ya. Ini yang kosong tadi saya buang aja biar nggak ngabis-ngabisin slide. Ini diminta untuk mengisi titik-titik mengenai apa jawabannya. Nah, ini kan sudah ada nama-namanya nih Bapak Ibu, pemindahan ya jawabannya ya. Maka Bilkis benar, Arifansa benar, Nareswari benar. Ini pemindahan kekuasaan salah ya, pemindahan saja. Nah, ini nanti kita ngoreksi seperti itu Bapak Ibu. Terus ini suruh ngupload gambar proklamasi, ternyata yang menjawab cuma 1 orang. Nah, nanti seandainya kalau yang jawab banyak ya nanti muncul gambarnya di bawah soal ini, banyak juga ya itu. Terus ini jawabannya, tokoh pada gambar bernama siapa? Namanya adalah Soekarno ya. Oke. Kita pindah dulu, ini jawaban yang benar, itu Soekarno ya, B. Dan pemenangnya adalah Natasha. Nah, jangan lupa file PPT-nya di save as ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil kita sudah selesai dalam membuat pembelajaran interaktif bersama siswa. Kita save as seperti ini. Kita masukkan ke tempatnya, yaitu contoh PPT untuk kelas poin yang sudah direspon siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita simpan, save. Nah, nanti yang Bapak Ibu laporkan adalah PPT yang sudah selesai ini, yang sudah direspon sama siswa ini. Silakan nanti dijelaskan menggunakan video presentasi atau video dokumentasi melaksanakan pembelajaran menggunakan kelas poin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar bersama melalui video, yaitu pembelajaran interaktif menggunakan kelas poin bersama siswa, langsung live ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita menuju ke video terakhir, yaitu contoh atau video tugas dokumentasi pembelajaran menggunakan kelas poin. Masih dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.